antara Menteri Agama RI dengan Menteri Haji Arab Saudi membahas 7 isu penting yang perlu dikoordinasikan, dukungan serta persetujuan dari pemerintahan Arab Saudi. Adapun 7 permintaan penting tersebut sebenarnya sudah ada yang dilaksanakan pada musim haji tahun 2024. Namun, nampaknya Menteri Agama Republik Indonesia ingin memperbaharui permintaan tersebut dan sekaligus memperkenalkan diri sebagai Menteri Agama Indonesia yang baru. Adapun 7 permintaan tersebut adalah tidak menempatkan jamaah Indonesia di Mina Jadid. Yang maksud dengan Mina Jadid ini adalah Mina perluasan. Yang kedua adalah penambahan kuota petugas haji minimal sama dengan yang diberikan kuota pada tahun 2024. Yang ketiga, penerapan kembali skema murur. Yang kelima adalah penyembelihan dam di tanah air. Yang keenam, menerapkan kembali tanazul serta membicarakan tentang maskapai penerbangan yang akan melayani jemaah haji ke Tanah Suci. Di samping itu, Menteri Haji Arab Saudi menghimbau kepada Indonesia agar mempercepat kontrak terutama untuk lokasi di Arafah dan di Mina. Konsep yang diterapkan oleh Arab Saudi adalah first come, first served. Artinya adalah siapa yang lebih datang duluan menyelesaikan kontrak duluan, dialah yang mendapatkan tempat, bisa memilih tempat yang dikehendaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel kesayangan kita, channel yang memberikan info-info terbaru, channel yang mencerdaskan, channel memberikan khusus tentang pelaksanaan ibadah haji, baik itu yang dilaksanakan di Indonesia maupun dilaksanakan nantinya di Arab Saudi. Pertemuan kita kali ini adalah mengangkat topik tentang 7 isu penting yang dibicarakan antara Menteri Agama RI dengan Menteri Haji Arab Saudi. Sengaja kami mengangkat tema ini karena 7 isu ini adalah isu penting bagi Indonesia, terutama buat kenyamanan, keamanan, dan keberhasilan jamaah haji Indonesia di dalam melaksanakan ibadahnya, terutama ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Oke saudaraku, sebelum kami memutarkan videonya, kami berharap pada saudaraku yang belum memberikan subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya, kami berharap Anda mau melakukannya demi untuk eksistensi channel ini di dalam memberikan info-info terbarunya. Oke saudaraku, selamat menonton. Dalam rangka persiapan pelaksanaan ibadah haji tahun 2025, Menteri Agama Republik Indonesia melaksanakan kunjungan ke Arab Saudi untuk bertemu dengan Menteri Haji Arab Saudi dan membicarakan segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah penting yang menyangkut pelaksanaan haji pada tahun 2025. Menteri Agama RI tiba di Jeddah pada tanggal 23 November tahun 2024 dan langsung melaksanakan rapat koordinasi dengan kantor urusan haji untuk membahas persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025. Di samping itu, beliau melakukan pertemuan utama dengan Menteri Haji Arab Saudi di Masjidil Haram. Dan selanjutnya Menteri Agama juga akan berkunjung ke Madinah pada tanggal 25 November tahun 2024. Selesai dari Madinah,
beliau akan kembali ke tanah air pada tanggal 26 November tahun 2024. Saudaraku, setelah melakukan pertemuan dengan kantor urusan haji di Jeddah, Menteri Agama selanjutnya ke Masjidil Haram untuk melaksanakan pertemuan dengan Menteri Haji Arab Saudi yang akan membahas 7 isu penting yang kita anggap penting dan perlu dibahas bersama dengan Menteri Haji Arab Saudi. Adapun isu itu adalah yang pertama, Menteri Agama meminta agar jamaah haji Indonesia tidak menempati kawasan Mina Jadid. Bagaimana respon dari Kementerian Haji Arab Saudi? Beliau mengatakan alhamdulillah itu diapresiasi, ucap dari Menteri Agama kita. Isu yang kedua, Menteri Agama meminta penambahan kuota petugas haji karena banyak jamaah Indonesia yang lansia atau lanjut usia, sehingga perlu petugas yang memadai untuk memberikan pendampingan dan pelayanan, termasuk dari unsur dokter dan tenaga medis kesehatan. Dan menurut pendapat kami, idealnya seorang petugas haji minimal melayani 50 orang jamaah. Nah, kalau sekiranya sekarang dipatok hanya 2.500 orang, Anda bisa bayangkan satu orang akan melayani lebih kurang 100 orang. Itu satu bentuk perbandingan yang tidak ideal. Oleh karena itu perlu ditambah, minimal dipertahankan seperti kuota petugas haji tahun 2024 yang lalu. Saudaraku, mengapa isu ini diangkat? Kita mendengar bahwa pemerintah Arab Saudi menurut informasi akan mengurangi 50% dari total kuota petugas haji. Tapi kita malah justru meminta ditambahkan jumlahnya dari tahun 2024. Dan itu akan dipertimbangkan dengan alasan yang kita sudah kemukakan sebelumnya. Mudah-mudahan berhasil perjuangan kita, lanjut dari Menteri Agama. Isu yang ketiga adalah Menteri Agama dan Menteri Haji berdiskusi tentang skema murur maupun skema tanazul. Menteri Agama kita melihat bahwa murur jika diperbolehkan oleh MUI akan lebih melancarkan pergerakan jamaah haji. Lalu bagaimana respon dari Kementerian Haji Arab Saudi? Mari kita tunggu bagaimana hasilnya setelah Menteri Agama kembali ke tanah air. Sekarang mari kita lihat isu yang keempat. Isu yang keempat ini adalah menyangkut tentang dam. Menteri Agama menyampaikan bahwa di Indonesia ada kajian bahwa dam boleh dilaksanakan di Indonesia. Artinya kambing dam dipotong di Indonesia dan dagingnya didistribusikan kepada warga Indonesia. Hal ini direspon oleh Menteri Haji Arab Saudi. Beliau mengatakan tergantung. Kalau misalnya pertimbangan ulama setempat menganggap itu boleh, maka tidak ada masalah. Malah lebih ringan, mengurangi beban kami dan menambah manfaat bagi masyarakat Indonesia itu sendiri, sebut Menteri. Sekali lagi, apakah itu sudah dibenarkan oleh fatwa MUI? Ini kami akan diskusikan selanjutnya, kata Menteri Agama kita. Isu yang kelima adalah menyangkut tentang skema tanazul. Isu ini
dibahas juga dalam pertemuan dengan Menteri Haji Arab Saudi. Menteri Agama kita menjelaskan bahwa kebijakan tanazul diserahkan saja ke Indonesia. Kalau memang itu lebih siap, sebetulnya ini lebih bagus, bisa melonggarkan pergerakan di Mina, ucap Menteri Agama kita. Selanjutnya, saudaraku, isu yang keenam adalah hal yang didiskusikan berkaitan dengan maskapai penerbangan yang akan membawa jamaah kita dari Indonesia ke Arab Saudi. Kedua menteri ini mendiskusikan kemungkinan penggunaan Garuda dan Saudi Arabia atau serta maskapai lain sebagai alternatif. Ini kita akan diskusikan, kata Menteri Agama RI. Sedangkan isu yang ketujuh adalah Menteri Taufik atau Menteri Haji Arab Saudi menghimbau kepada Indonesia segera kontrak layanan hotel jika ingin mendapatkan lokasi lebih dekat, khususnya di Masjid Nabawi Madinah. Perlu lebih cepat dilaksanakan. Pendekatannya adalah first come, first served. Siapa yang cepat akan dapat layanan lebih awal. Begitu konsep dari Kementerian Haji Arab Saudi yang disebutkan atau dihimbau kepada pemerintah Republik Indonesia. Oke, saudaraku, bertolak dari uraian di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa 7 isu penting itu harus kita dukung dan kita doakan agar pemerintah Arab Saudi menyetujui dan mendukungnya. Mengingat waktu pelaksanaan haji semakin dekat, sementara rapat koordinasi dan pembentukan panitia kerja yang akan membahas tentang biaya haji dan kebijakan lainnya belum dimulai, maka kita menghimbau kepada DPR dan Kemenak agar segera melakukan rapat pembahasan sehingga kontrak-kontrak dengan pihak-pihak luar yang terkait bisa dilaksanakan. Ingat, itu konsep pelayanan haji Arab Saudi, motonya adalah first come, first served. Artinya, siapa yang duluan melakukan kontrak, dia yang duluan diservis atau dilayani. Saudaraku, selanjutnya kami menghimbau kepada jamaah calon haji yang akan berangkat tahun 2025 agar mempersiapkan diri dengan lalai. Walaupun DPR dan Kemenak belum melakukan rapat termasuk panitia kerja untuk haji ini. Selanjutnya, ikuti segala yang sudah terjadwalkan atau direncanakan oleh Kemenak, mulai dari pengurusan paspor, visa haji, istitaah kesehatan, dan tidak kalah pentingnya persiapkan dana untuk pembayaran BP. Oke, saudaraku, itulah tadi uraian kita tentang hasil pertemuan antara Menteri Agama Republik Indonesia dengan Menteri Haji Arab Saudi. Semoga semua yang dibicarakan ini bisa disetujui dan didukung oleh Kementerian Haji atau pemerintah Arab Saudi. Baiklah, saudaraku, semoga tayangan ini bermanfaat. Dan kepada saudaraku, jika bermanfaat, silakan Anda share kepada teman yang lain. Sampai jumpa pada episode dan pertemuan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.